Penglihatan 19 November 2022. 1. Wanita yang tertidur. 2. Kekejaman dunia akan segera muncul. Lambang Nazi atas bola dunia. 3. Hepatitis seperti gelombang. 4. 2023. 5. Pemilu yang akan datang dan Taliban. 6. Bagian barat dan selatan Pulau Jawa. 7. Air kehidupan dan kedatangan Tuhan Yesus. Wahyu 22. 8. Yerusalem baru, kota penuh kemuliaan. Wanita yang tertidur 19 November 2022. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim melihat dalam penglihatan seorang malaikat membawa seorang perempuan seperti seorang putri berbaju putih dalam keadaan tertidur. Dalam penglihatan itu, wanita yang tertidur ini diletakkan di tengah-tengah tim doa. Ketika bertanya kepada Tuhan siapa wanita ini, Tuhan memperumpamakan pengantin wanitanya Tuhan. Gereja Tuhan sedang banyak tertidur. Tuhan memberitahukan untuk menyalakan obor dan mengisi minyaknya bagi gereja di 5 benua. Lalu tim berdoa membawa hal ini di dalam doa. Setelah itu tampak dalam penglihatan pedang Tuhan seperti mengeluarkan kilat yang menyala-nyala di 5 benua. Sementara tim ini mendengar suara hablur, hablur, hablur. Lalu dia melihat dalam penglihatan di 5 benua turun api murka Tuhan. Api itu turun seperti air terjun. Lalu tim ini meminta belas kasihan Tuhan. Lalu tampak dalam penglihatan, raja-raja dunia berkumpul termasuk pemimpin bangsa Indonesia. Mereka tampak berbeban berat. Setelah itu muncul tulisan firman Matius 11 ayat 20-30 yang melayang-layang bukan hanya di atas Indonesia, namun di 5 benua. Matius 11 ayat 20-30. Mengenai Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai saat ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Tuhan, kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kekejaman dunia akan segera muncul, lambang Nazi atas bola dunia 19 November 2022. Tim yang lain melihat dalam penglihatan ada bola salju. Lalu dari arah depan tim ini ada lambang Nazi yang dilemparkan ke arah bola dunia itu. Tapi lambang Nazi ini seperti terbuat dari besi linggis. Di tengah-tengah lambang Nazi ini ada bara api yang menyala. Lalu tim ini mendengar suara yang jelas.
kekejaman dunia akan segera muncul. Lalu tim ini mengatakan, bawalah seisi dunia ini di hadapan Tuhan, terutama bangsa Indonesia. Lalu salah satu tim bermazmur, Engkau memberi kekuatan bagi yang lemah, membangunkan mereka yang dalam keadaan tertidur. Seperti nyanyian-nyanyian baru, nyanyian yang kudus, perdengarkan di seluruh bangsa-bangsa untuk menghancurkan tembok-tembok kelaliman, tembok-tembok iri hati. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak mempedulikan agama, yang hidupnya pesta pora. Itulah kehidupan yang ada di akhir zaman. Serukanlah. Bangunkanlah gerejaku, pengantin-pengantin perempuan itu sedang tertidur di segala penjuru. Engkau yang terbangun dari tidurmu, bangunkanlah mereka yang sedang tidur dan berikanlah mereka obor yang menyala-nyala untuk menyambut pengantin pria yang akan datang. Berjaga-jagalah dan waspadalah, sebab engkau tidak tahu kapan saatnya akan tiba. Itulah tugasmu. Berikanlah pelita yang menyala dan minyak di dalam pelitanya, supaya tidak padam, menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, hai engkau bangsa-bangsa yang sedang letih dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Hai engkau raja-raja dunia, raja-raja bangsa, datanglah kepada Tuhan, yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang ditaruh kepadamu dan belajarlah kepada Allah semesta alam. Karena beban itu enak dan ringan. Perdengarkanlah pujian pengantin perempuan, sebab tidak lama lagi pengantinnya akan menyongsong. Hepatitis seperti gelombang, 19 November 2022. Setelah itu, salah satu tim mendengar suara akan ada gelombang yang besar. Ketika bertanya kepada Tuhan, gelombang apa ya Tuhan? Setelah itu tim ini mendengar, patahkan hepatitis sampai 3 kali. Tuhan memberikan gambaran hepatitis ada di udara, dan di udara ada sesuatu berwarna kuning, dan jika masuk ke manusia, maka manusia itu warnanya menjadi kuning juga. Tim ini diingatkan mengenai kejadian seperti zaman Nuh, kematian banyak orang, dan Tuhan mengingatkan ini adalah buatan manusia. 2023, 19 November 2022. Lalu salah satu tim melihat satu perempuan seperti seorang peri memegang tongkat sihir dengan bintang di ujungnya. Tapi di baju perempuan ini ada tulisan 2023. Setelah itu tampak dalam penglihatan ada seorang laki-laki tapi perawakannya bukan seperti orang Indonesia. Dia memakai jubah dengan bahan seperti bludru. Dia memegang tongkat trisula, memakai mahkota emas, ada 3 batu permata berwarna merah darah, dan di mahkotanya di bawah batu permata itu ada tulisan 2023 sampai dengan tahun tertentu namun tidak jelas. Di hadapan orang ini ada api yang menyala-nyala seperti obor raksasa. Lalu ada tangan yang melemparkan Alkitab, salib, lambang kekristenan. Di antara orang yang memakai mahkota ini dan api ada bola dunia. Jadi ini menggambarkan keadaan dunia. Lalu diingatkan sebuah firman, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Lalu tim ini melihat tulisan Markus 13 ayat 24-37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas,
kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Lalu tim ini bermazmur, semua isi kitab ini akan digenapi. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, adakah hatimu yang setia? Adakah hidupmu yang terjaga? Hai orang-orang yang dikasihi Tuhan, adakah hatimu yang siap menyambut kedatangannya? Adakah firman di hatimu saat ini? Firman Tuhan akan digenapi. Dia akan datang menjemput orang-orang yang dikasihinya, membawanya ke awan-awan permai, awan kemuliaan Tuhan. Dia datang saat ini bagimu, memakai jubah kemuliaannya, memakai mahkota raja atas segala bangsa-bangsa. Sambutlah dia, sambutlah dia, sambutlah dia. Dikatakannya pada kita saat ini, akan ada yang dianiaya, akan ada yang dianiaya. Itu yang dikatakannya. Dengarkanlah hai biji mata Tuhan, akan ada yang disesah, akan ada yang disiksa. Zaman itu akan segera tiba, zaman itu akan segera tiba. Adakah hatimu yang setia bagi Tuhan? Itu yang dikatakannya, hai biji mata Tuhan, hai sahabat yang dikasihinya. Adakah hatimu rela dianiaya demi Dia yang hidup bagimu? Adakah hatimu yang setia ketika siksaan itu datang di hadapanmu? Adakah janjimu, janji iman, Tuhanlah satu-satunya bagimu? Siksaan itu di depan mata. Adakah ungkapan hatimu, aku milik Tuhan? Engkau yang kupilih, adakah hatimu bagi Tuhan? Itu yang dikatakannya. Setiap orang yang dipilih akan mendapat kekuatan baru, kekuatan dari sorga sehingga kesakitan yang akan datang itu tidak kau rasakan. Sebab ada kuasa bagimu. Sebab Tuhan, Raja Damai yang datang telah merasakannya. Ketika Bapaknya mengutusnya ke dunia ini, Dia dianiaya, Dia disesah, Dia diludahi, Dia disalibkan. Tombak pun menusuk tubuhnya. Mahkota duri bagian kepalanya. Itulah siksaan yang diterimanya ketika di dunia ini. Siksaan itu akan datang bagi mereka yang mengasihi Dia. Kelaparan akan datang, kehausan akan datang. Siapakah yang kuat di dalam Tuhan? Siapakah yang setia? Itu yang dikatakannya. Tapi kasih Tuhan kekal selamanya bagi mereka yang setia. Itu yang dikatakannya bagimu saat ini, hai yang dikasihinya. Ucapkanlah syukur di tahta Tuhan. Ucapkanlah syukur. Pemilu yang akan datang dan Taliban 19 November 2022. Pada saat menyembah di sesi kedua, salah satu tim melihat dalam penglihatan ada 6 bayangan hitam berdiri di hadapannya. Lalu tim ini berdoa bagi pemilu yang akan datang di tahun 2024, supaya Tuhan memberikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Tim ini mendengar suara sampai 2 kali, Taliban, Taliban. Lalu tim ini mematahkan pengajaran-pengajaran Taliban yang masuk ke dalam pemerintahan di bangsa ini. Lalu tim ini melihat dalam penglihatan roh yang menyerupai seekor burung raksasa
berwarna abu-abu dan memeranginya. Setelah itu tampak dalam penglihatan salah satu tokoh dengan inisial AB yang akan dicalonkan dalam pemilu 2024. Dia ada di satu daerah memakai topi belangkon batik dan kepadanya sedang diikatkan ikat pinggang. Lalu tim ini mematahkan setiap kekuatan perdukunan. Bagian barat dan selatan Pulau Jawa, 19 November 2022. Setelah itu, tim berdoa bagi Pulau Jawa. Karena dalam penglihatan di tengah-tengah Pulau Jawa ini ada garis hitam seperti tanah yang terbelah. Dan di tanah yang terbelah itu seperti lubang yang gelap sekali. Lalu tim ini melihat tulisan bagian barat Pulau Jawa dan bagian selatan Pulau Jawa. Lalu tim ini berdoa untuk hal ini. Air kehidupan dan kedatangan Tuhan Yesus 19 November 2022. Lalu salah satu tim ini melihat langit terbuka dan cahaya yang berkilau-kilau dan tim ini tidak dapat melihat kemilau cahaya tersebut. Lalu ada tangan yang terulur memegang sesuatu sebesar bola yang biasa dimainkan anak-anak. Bentuknya seperti permata tapi seperti air kehidupan. Bola permata ini diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Di bola permata itu, di tengah-tengah bagian dalamnya bertuliskan Wahyu 22. Lalu ada seorang malaikat membawa sebuah mahkota bagi mereka yang mengasihinya. Wahyu 22. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memateraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar, dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat.
Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Penutup, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota yang kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Penutup, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota yang kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Yerusalem Baru, Kota Penuh Kemuliaan, 19 November 2022. Lalu tim yang melihat penglihatan ini menggambarkan apa yang dilihatnya dalam Mazmur. Kami rindu Yerusalem Baru, kami tahu ya Tuhan ada rumah kami di Yerusalem Baru, ada tulisan nama kami. Itulah tempat orang-orang yang mengasihi Engkau. Indah, ajaib, penuh kuasa, penuh kedahsyatan. Haleluya, haleluya. Berjalanlah dalam terang Tuhan. Kota kudus, kota yang ajaib, kota buatan Tuhan, kota penuh kebahagiaan, tidak ada sengsara, hanya ada damai dalam kasih Bapa. Kota kudus, kota Yerusalem, turun dari sorga. Pintunya hanya terbuka bagi orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya, orang-orang yang dikasihinya. Hanya ada satu pintu masuk kota kudus. Dia seperti kotak saja, tidak kelihatan pintunya. Tapi orang kudus menyentuhnya dan pintu itu terbuka. Apakah engkau salah satu bagiannya? Apakah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu? Sebab itulah yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Itulah firman kehidupan bagimu orang-orang yang dikasihinya. Sebab kota kudus itu pintunya akan terbuka oleh tangan-tangan yang kudus. Ia seperti emas, ia berkilau-kilau. Masuklah ke dalam rumah Tuhan di Yerusalem Baru. Ada kitab terbuka, kitab suci, kitab kemuliaan. Masuk dalam hadiratnya, masuk ruang maha kudus. Sentuhlah kitab kehidupan, sentuhlah kitab yang terbuka dan masuklah ke dalam ruang maha kudus. Di sana ada pujian, di sana ada penyembahan, di sana ada nyanyian bagi Dia Raja yang bertahta, yang penuh sinar kemuliaan. Di sana tidak ada tangis lagi, di sana tidak ada penderitaan lagi. 1000 tahun lamanya Sang Raja berkuasa sebelum tiba penghakiman di tahta pengadilan. Kota yang kudus ada di hadapanmu, Yerusalem Baru, kota buatan Tuhan, kota yang ajaib, yang penuh kemuliaan. Haleluya. Lalu tim ini menjelaskan, dia melihat dalam penglihatan, kota kudus berbentuk kotak, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Setiap orang yang masuk hanya menyentuhnya, maka pintu terbuka lebar dan sinar kemuliaan Tuhan terpancar.
Jika kita mau masuk ke ruang Maha Kudus, ada kitab terbuka seperti kitab mimbar. Kitab ini bertuliskan tinta emas, sentuh baru pintu terbuka. Masuk dalam ruang Maha Kudus. Di sana ada orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Di sana ada rebana, ada pujian, ada kecapi, semuanya memuji nama Tuhan. Di sana ada ruang-ruangan khusus yang dibuat untuk Tuhan, untuk kita. Ada nama kita bertuliskan di pintunya, nama yang diberikan oleh Tuhan. Jaga nama ini, itu yang dikatakannya. Jangan sampai hilang digantikan dengan nama orang lain. Ada hutan yang indah, ada aliran sungai yang indah, gemercik airnya yang merdu, nyanyian pujian baginya. Ada malaikat-malaikat, ada orang-orang yang terdahulu, mereka memakai baju putih bersinar dan berkilau penuh dengan damai, tidak ada ratap, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, semuanya kebahagiaan. Jaga nama kita, supaya tetap ada di buku kehidupan di kota kudus. Sebab kata Tuhan, itu bisa hilang, itu bisa jatuh, tergantung kepada kita untuk menjaganya. Sebab dunia ini akan semakin indah dan hari-hari ini akan semakin jahat. Tuhan memperumpamakan seperti istri Lot. Jangan pernah menengok ke belakang dan jangan pernah menengok kepada keindahan dunia ini. Tapi berjalanlah terus kepada janji Tuhan. Lalu tampak dalam penglihatan sebuah tulisan Mazmur 145. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau ya yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati.